Keajaiban iman di balik reruntuhan pesantren. Sebuah kisah haru tentang iman yang lebih kuat daripada lapar, haus, dan maut. Belum sempat Faqih menyelesaikan bacaan wirid selepas salat subuh, bumi mendadak bergetar hebat. Dinding-dinding gedung pesantren tua itu berderak, genteng berjatuhan seperti hujan batu, dan suara jeritan memenuhi udara. Dalam hitungan detik, atap ambruk, balok-balok kayu patah, dan tubuh Faqih terhempas ke lantai. Lalu gelap. Ia tak tahu berapa lama pingsan. Ketika sadar, rasa sesak menyesakkan dadanya. Kepalanya perih, kakinya tertindih pecahan kayu, dan di sekelilingnya hanya tumpukan reruntuhan. Faqih mencoba bergerak, tapi ruangnya terlalu sempit. Ia seperti terjebak dalam kotak gelap yang tak berujung. Hari pertama terasa panjang. Rasa haus segera datang menghantam. Bibirnya kering, kerongkongan terbakar. Ia mencoba berteriak memanggil teman-teman santrinya, tapi suaranya tertelan tumpukan debu dan batu. Hanya doa yang keluar dari bibirnya. Ya Allah, Engkau Maha Mendengar. Jika ini takdirku, terimalah aku dengan husnul khatimah. Jika Engkau masih mengizinkanku hidup, kirimkan pertolongan-Mu. Faqih terlelap karena lelah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang hijau dengan telaga bening di tengahnya. Airnya jernih memantulkan cahaya bulan. Ia meneguknya perlahan, dingin, segar, seakan mengalir sampai ke dada. Saat terbangun, ia masih dalam kegelapan, tapi kehausan yang semula menyiksa kini sedikit reda. Hari kedua lebih berat. Tubuhnya makin lemah, perutnya perih karena lapar, dan kepalanya terus berdengung. Ia tak tahu siang atau malam, hanya gelap pekat yang tak berubah. Suara-suara di luar sesekali terdengar samar. Orang-orang berteriak, suara besi dipukul, dan dentuman-dentuman. Mungkin tim penyelamat sedang mencari, pikirnya. Tapi ia terlalu lemah untuk berteriak. Ia terus melantunkan hafalan Al-Quran. Satu demi satu ayat terucap dari bibir pecah-pecahnya, seakan menjadi penguat dalam gelap. Saat kantuk datang, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia duduk di serambi pesantren, bersama kiai yang selalu ia hormati. Sang kiai menuangkan segelas air putih dan menyodorkannya kepadanya. Minumlah Faqih, kata kiai itu lembut. Air ini bukan hanya untuk tenggorokanmu, tapi juga untuk imanmu. Faqih meneguk air itu dalam mimpi. Dingin, menyegarkan, membuat tubuhnya terasa bertenaga kembali. Saat ia terbangun, meski kenyataannya tetap terkurung reruntuhan, perasaan segar itu masih menempel. Ia tersenyum lemah, meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan. Hari ketiga, ia hampir menyerah. Suaranya habis, tubuhnya semakin lemah, dan kepalanya berputar. Ia merasa seperti berada di liang kubur. Air mata menetes, bukan karena takut mati, tapi karena rindu kepada ibunya di kampung. Ibu, Faqih ingin pulang. Jika Allah izinkan, semoga kita bisa bertemu lagi. Dalam tidurnya yang terakhir itu, ia bermimpi berada di tepi sungai jernih yang mengalir tenang. Pepohonan rindang menaungi, burung-burung berkicau. Ia melihat sosok-sosok bercahaya seperti malaikat tersenyum kepadanya. Mereka menyodorkan seteguk air. Bertahanlah Faqih, pertolongan Allah sudah dekat. Faqih terbangun. Napasnya terengah, matanya berat, namun di telinganya ia mendengar suara nyata. Di sini ada orang. Ada suara. Cepat. Detik berikutnya, ia mendengar suara batu-batu digeser. Cahaya kecil masuk lewat celah reruntuhan. Allahu Akbar, bisiknya lirih. Ia mencoba menggerakkan tangannya, memberi tanda, dan orang-orang di luar semakin bersemangat. Alhamdulillah, masih hidup. Cepat, angkat dengan hati-hati. Batu-batu besar disingkirkan, balok kayu diangkat. Cahaya matahari akhirnya menyilaukan matanya setelah 3 hari tenggelam dalam kegelapan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh debu, bibirnya pecah-pecah, tapi matanya basah oleh air mata syukur. Saat tim penyelamat mengangkatnya, Faqih berulang kali melafalkan kalimat yang paling ia cintai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Orang-orang di sekitarnya heran.
Bagaimana mungkin seorang santri kecil bisa bertahan 3 hari tanpa setetes air pun? Dokter yang memeriksanya juga terkejut. Secara medis, sulit dipercaya, katanya. Fakih hanya tersenyum lemah. Ia tak pandai menjelaskan dengan kata-kata ilmiah. Baginya, yang ia rasakan hanyalah ini. Ia minum bukan lewat kerongkongan, tapi lewat mimpi. Mimpi yang penuh dengan ayat-ayat, doa, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Hari itu, reruntuhan pesantren bukan hanya menyimpan kisah duka. Dari sana lahir sebuah cerita tentang keajaiban iman, tentang seorang santri kecil yang bertahan hidup dengan minum lewat mimpi. Cerita yang kelak akan selalu dikenang, bukan hanya oleh para penyelamatnya, tapi juga oleh siapapun yang mendengar. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Fakih dijemput pulang oleh ibunya. Sang ibu memeluknya erat, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Di hadapan para tetangga yang menunggu, ia berulang kali berbisik, "Anakku, kau selamat bukan karena kuatmu, tapi karena Allah menjaga imanmu." Sementara itu, sang kiai yang datang menjenguk hanya berkata lirih, "Fakih telah memberi kita pelajaran besar, bahwa iman bisa menjadi air di tengah kehausan, dan doa bisa menjadi makanan di tengah kelaparan. Jangan pernah remehkan kekuatan hati yang terus terikat pada Allah." Cerita tentang Fakih pun menyebar, menjadi pengingat bahwa kadang mukjizat tak hadir dengan gemuruh, melainkan lewat mimpi seorang santri kecil yang bertahan hidup di bawah reruntuhan dengan sebotol air tak kasat mata, air keyakinan.